Halo sahabat Manggu, selamat datang kembali di channel Manggu Media. Kali ini kita akan bahas tuntas soal sistem pemerintahan desa di Indonesia. Lengkap dengan studi kasus terbaru dari tahun 2024-2025. Apa sih yang bikin pemerintahan desa itu jadi unik dan bagaimana desa menghadapi tantangan terkini? Yuk kita simak sampai akhir dan tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Dapatkan sekarang buku Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Daerah dan Desa, panduan lengkap untuk memahami dan mengoptimalkan pemerintahan lokal di Indonesia. Mengapa Anda harus membaca buku ini? Wawasan yang mendalam, pelajari struktur, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah serta desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan regulasi terbaru. Praktis dan aplikatif. Temukan strategi manajemen efektif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Studi kasus nyata. Buku ini sajikan contoh terkini yang menginspirasi. Cocok untuk mahasiswa, praktisi, pemerintahan, kepala desa, hingga masyarakat yang ingin paham otonomi daerah. Jadilah bagian dari perubahan. Dengan buku ini, Anda akan punya bekal untuk membangun daerah dan desa yang lebih maju, transparan, dan berdaya. Jangan lewatkan kesempatan untuk jadi agen perubahan di komunitas Anda. Tersedia di www.manggustore.com atau temukan Manggu Store di e-commerce kesayangan kamu. Sistem pemerintahan desa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Undang-undang ini memberikan otonomi kepada desa untuk mengelola urusan lokal seperti administrasi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan budaya setempat. Desa bukan sekedar bawahan kabupaten atau kota, melainkan punya kuasa untuk bikin keputusan sendiri. Desa punya 3 pilar utama. Yang pertama, kepala desa. Dipilih langsung lewat pilkades untuk masa jabatannya selama 6 tahun dan maksimal 3 periode. Tugasnya untuk mengurus administrasi, pembangunan, sampai pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perangkat desa yang terdiri dari tim pendukung kepala desa, termasuk di situ ada sekretariat desa, pelaksana teknis, dan kepala dusun yang mengurus wilayah-wilayah kecil seperti kampung atau RT. Dan yang ketiga, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Seperti DPR mini, mewakili warga untuk membuat peraturan desa bareng-bareng dengan kepala desa dan mengawasi kinerja pemerintahannya. Keputusan besar diambil lewat musyawarah desa, forum yang melibatkan BPD, pemerintah desa, dan warga untuk nyari solusi bareng terhadap permasalahan yang ada. Ini benar-benar semangat gotong royong Indonesia. Keuangan desa dikelola lewat anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Dan sumbernya ini berasal dari yang pertama pendapatan asli desa, seperti hasil usaha atau swadaya masyarakat. Yang kedua, dana desa. Ini dari APBN yang tahun 2025 lalu itu dialokasikan 71 triliun rupiah untuk seluruh desa di Indonesia. Dan yang ketiga, bantuan dari kabupaten, provinsi, atau hibah pihak ketiga. Nah, desa juga punya aset seperti tanah kas desa atau pasar desa yang dikelola lewat BUM desa untuk meningkatkan ekonomi warga. Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024, dana desa tahun 2025 difokuskan pada 8 prioritas seperti penanganan kemiskinan ekstrim lewat BLT Desa, ketahanan pangan, dan desa digital. Desa bertugas mengurus administrasi kependudukan, pertanahan, sampai program pemberdayaan seperti pelatihan UMKM. Tapi tantangannya besar. Banyak desa masih kesulitan soal kapasitas administrasi dan transparansi pengelolaan dana. Bahkan laporan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW tahun 2023 menyebutkan ada 187 kasus korupsi dana desa yang merugikan negara sampai 162,2 miliar rupiah. Makanya peran BPD dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan itu sangat krusial. Nah, meski punya otonomi, desa tetap koordinasi dengan pihak kabupaten atau kota, terutama soal pendanaan dan kebijakan nasional.
Ini bagian dari desentralisasi di mana desa diberi kuasa tapi harus selaras dengan tujuan nasional, seperti pemberantasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Jadi, sistem pemerintahan desa di Indonesia itu penuh dengan potensi, tapi juga syarat akan tantangan. Dengan otonomi dan dana desa, desa bisa jadi ujung tombak pembangunan. Tapi transparansi dan partisipasi warga adalah kunci. Kalau kalian nih tinggal di desa, ceritain dong apa sih yang bikin desa kalian istimewa. Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video lainnya dari Manggu Media. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.